Oke, hari ini kita lanjut ke part kedua untuk akut tonsilitis. Kemarin sudah sampai gejala. Hari ini kita mulai dari tanda sampai nanti ke terapi. Oke. Pertama dari tanda. Tandanya apa sih? Jadi kalau kalian nanti periksa daerah mulut, orofaringnya juga, itu biasanya sebelum kalian periksa juga, kalian periksa secara umum biasanya napasnya itu berbaunya kurang sedap gitu. Yang kedua, kalau ketika kalian periksa di bagian mulut dan orofaringnya, biasanya ada hiperemis, jadi merah, ada bengkak juga di uvula, kemudian di pilar-pilar ini maksudnya di arcus palatoglossus tadi. Jadi ada merah-merah. Kemudian di palatumolonya juga kadang terlihat merah. Uvulanya, ya uvulanya juga merah. Tapi diingat di sini bahwa uvulanya biasanya nggak tetap di tengah, jadi tidak bergeser ke kanan dan ke kiri. Kecuali apabila terdapat paratonsillar abscess juga. Tadi udah kemarin dibilang ya kalau ada paratonsillar abscess atau abscess di daerah sekitar tonsilnya bukan tonsilnya, biasanya uvulanya juga ikut terdorong. Kemudian tonsilla palatinanya juga ikut membesar. Dia ini membesarnya bisa bilateral. Dan yang kelima ada gangguan napas. Gangguan napasnya ini kenapa tonsilnya itu palatina ini kan letaknya kalau kalian tahu nih, kalian bayangkan ini kan di daerah orofaring nih, kayak gini nih. Nah ini kalau misalnya menutup, ini bisa menutup yang namanya jalan napas juga biasanya. Bisa menutup jalan makan, anaknya nggak bisa makan, atau menutup jalan napas, bisa terjadi gangguan napas. Nah gangguan napasnya ini biasanya terjadi juga pada malam hari, jadi pada saat tidur. Kenapa? Karena kalau kita bangun itu otot-otot daerah faring kita tuh kontraksi gitu, sehingga jalan napasnya lebih terbuka. Sedangkan kalau kalau kita tidur tuh lebih relaksasi, sehingga kalau tidur tuh biasanya susah napasnya. Kadang-kadang orangnya bisa sampai kebangun dan kebangun tuh kayak kebangun habis sesak napas seperti itu. Oke, diagnosis diferensial. Nah, diagnosis diferensial di sini spesifik pada membranous tonsillitis. Membranous tonsillitis itu kalian sudah masih ingat ya, itu biasanya karena bakteri dan jadi antara satu eksudat dengan yang lain itu sudah banyak eksudatnya sehingga dia menyatu membentuk yang namanya membran atau seperti membran. Nah, selain itu yang bentuk seperti membran juga apa sih? Ada yang pertama difteri. Bedanya apa? Kalau difteri ini ya menyebarnya pelan-pelan, membrannya menyebar. Nah ini yang penting, membran dia itu menyebar melebihi tonsil. Jadi nggak cuma di tonsil aja, bisa ke daerah lain. Bisa terdapat di palatum mole dan warnanya biasanya abu-abu kotor. Jadi warnanya lebih abu-abu kotor. Dan ini juga penting, kalau kalian berusaha kayak lepaskan atau berusaha gores itu biasanya dia mudah berdarah nih. Ini khas difteri. Dan yang kedua biasanya ada cervical lymphadenopathy dan sehingga terlihat seperti bullneck atau lehernya itu kayak ya gede gitu, membengkak seperti itu. Difteri itu seperti apa nih kalau kalian lihat ini difteri. Ini sebenarnya masih di sekitar tonsil, cuman biasanya lebih ekstensif lagi daerah membrannya ini gitu. Jadi melebihi tonsilnya ya membrannya ini. Kalau yang kemarin kan masih kelihatan tuh tonsilnya, ini udah nggak kelihatan sama sekali dan dia melebihi membrannya. Ini kalau misalnya kita gores sedikit dia berdarah biasanya. Nah itu. Yang ketiga traumatic ulcer. Traumatic ulcer ini sebenarnya membrannya terbentuk itu sebagai salah satu proses penyembuhan, tanda bahwa penyembuhan sedang terjadi. Nah biasanya terjadi 24 jam setelah trauma. Biasanya terjadi misalnya kita pakai gosok gigi dan gak hati-hati terus trauma daerah sekitar mulutnya, cavitas oralnya, nah maka bisa timbul seperti ini. Maka harus ditanya juga pada nanti anamnesis tuh ada riwayat trauma nggak pada daerah mulut. Nah yang keempat ini infeksi mononukleosis. Ini bedanya ya, kalau membranous tuh biasanya dia bakteri, kalau yang infeksi mononukleosis ini lebih ke virus. Jadi meskipun ya, jadi virus kan tadi kita tahu biasanya dia lebih bersih ya, kalau bakteri dia lebih kotor. Gitu. Nah, tapi di sini ada beda yang lain, yaitu di mana biasanya dia juga ada pembesaran pada nodus limfa di posterior triangle of neck. Nanti kalian bisa cari di internet posterior triangle of neck itu ada di mana. Nah, biasanya
Nah, ini juga kalian harus periksa fisik secara umum. Kalian harus lihat apakah ada infeksi spleno, bukan infeksi, apakah ada pembesaran dari spleen atau limpa, apakah ada pembesaran dari hepar. Biasanya kalau limpa ini dari pakai Schuffner. Nanti kalian lihat Schuffner berapa, Schuffner 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan sebagainya. Itu kalian harus tahu dia kira-kira ada pembesaran atau tidak. Bisa dikonfirmasi dengan Paul Banel test. Ini ada meningkatnya titer antibody interval. Cuman ini jarang sekali biasanya, kecuali kalian sudah curiga banget ke arah sini dan kalian sudah periksa fisik juga ada splenomegaly dan hepatomegaly. Nanti kalau kalian OSC, kalian tetap harus periksa fisik secara umum dulu memang, status generalis. Oh ya, kalau kalian nanti OSC, THT itu biasanya itu harus periksa semua. Jadi misalnya ada masalah pada tenggorokan, kalian juga harus periksa rinoskopi juga, periksa telinga juga. Secara umum saja, tapi ya kalian periksa. Karena biasanya THT itu ada beberapa penyakit yang dia saling keterkaitan. Misalnya antara rinitis alergi dengan otitis media seperti itu, atau ada gangguan pada adenoidnya dan juga otitis media, itu biasanya ada saling keterkaitan. Makanya kalian nggak bisa satu penyakit di tenggorokan atau di hidung kalian periksa hidung atau tenggorokan aja, enggak. Kalian harus periksa telinga, hidung dan tenggorokan seperti itu. Kalau nanti di OSCE terutama ya. Nah, ya tadi udah gambar difteri. Terapinya apa? Non farmakoterapinya ya standar lah, istirahat beberapa hari selang pulang dari rumah sakit. Kalau harus rawat inap ya minum cairan yang cukup 8 gelas sehari gitu atau 2 liter sehari seperti itu. Rajin cuci tangan dan perhatikan kebersihan sikat gigi. Karena kan ini bakteri atau virus ya, maka harus perhatikan kebersihan sikat gigi. Jangan ganti-ganti sikat gigi, bukan jangan ganti-ganti. Jangan yang namanya tukar-tukaran sikat gigi gitu. Kemudian rutin kontrol ke dokter spesialis THT. Untuk pemeriksaan lebih lanjut untuk dikontrol terus. Nah, terapi antibiotik, ingat bahwa terapi antibiotik ini sebenarnya lebih baik kalau bakteri ya dikasih sih antibiotik. Cuman kalau menurut jurnal yang saya baca dan penelitian juga di Jerman, ini memang hanya direkomendasikan untuk curiga ke arah infeksi Streptococcus beta hemolyticus di jurnal itu. Tapi kalau bakteri memang menurut saya pribadi lebih baik diberi antibiotik. Gimana kita tahu bahwa ini infeksi? Kenapa sih infeksi Streptococcus beta hemolyticus? Kalau kita tahu bahwa tonsilitis ini biasanya terjadi pada anak-anak, dan yang sering terjadi pada anak-anak juga bisa jadi dari infeksi Streptococcus beta hemolyticus ini nanti dia malah jadi penyakit yang lain, misalnya jantung rematik gitu atau demam rematik. Itu masalah. Kita bikin nanti kalau antibiotiknya tidak adekuat atau tidak ditangani lebih lanjut, kalau malah kena penyakit demam rematik tadi, itu jadi masalah nanti, masalah tambahan lain. Makanya begitu kita tahu ini Streptococcus beta hemolyticus, harus langsung ditangani dengan antibiotik yang adekuat. Kita tahu dari mana? Nah, ini scoringnya ini biasanya diadaptasi dari Santor dan McIsaac scoring. Ini biasanya ini scoringnya memang harus rada dihafal. Biasanya apabila ada masalah pada daerah orofaring, ini harus diuji juga. Masalah infeksi terutama ya. Ada demam nggak? Kalau ada demam, apakah febris? Febris itu di atas 38 derajat Celcius. Kalau ya, skornya 1. Kalau tidak ada batuk, skornya 1. Kalau ada pembengkakan dan nyeri pada nodus cervicalis anterior, skornya 1. Ada pembengkakan tonsil dan exudat, skornya 1. Lihat usianya juga. Usianya 3-14 tahun, skornya 1. Usia 15-44 tahun, 0-45 tahun ke atas, min 1 ya. Skor berapa sih kita bisa menandakan bahwa ini infeksi Streptococcus? Skor 3 ke atas. Misalnya kalian dapat 3 gitu, kalian harus sudah curiga ke sana. Kalian harus sudah order rapid test juga harus order untuk tahu apakah ini benar Streptococcus atau bukan. Beta hemolyticus ya. Nah, ini kita harus tahu. Dan ini kan salah satu bakteri yang cukup sering menyebabkan akut tonsilitis ya. Begitu kalian tahu, order rapid test langsung. Biasanya kalau kalian tahu yang tadi Paul Bennett test itu tidak, biasanya kalau menurut jurnal yang saya baca juga tidak direkomendasikan secara rutin untuk tes darah untuk mendiagnosis akut tonsilitis ini. Ya.
Kalau kalian udah tahu nih, oke, center MAC Essex score-nya lebih dari 3 rapid test positif. Oke. Bukan rapid test COVID ya, ini rapid test untuk Streptococcus. Usianya berapa dulu? Misal usia 13-14 tahun, obatnya itu bisa penicillin V atau kalau di alergi bisa cefadroxil. Dosisnya ya ini 50 mg per kilogram berat badan 2 kali 1 selama 5 hari. Penicillin V 100.000 international unit per kilogram 3 kali 1 selama 7 hari. Nih, bedanya ya. Atau kalau 15 tahun ke atas bisa pakai cefadroxil 2 kali 1000 mg per hari selama 5 hari atau penicillin V 3 kali 0,8 sampai 1 million international unit per hari selama 7 hari. Nih, obatnya, antibiotiknya. Selain antibiotik guys, anti nyeri dan antipiretik ya paracetamol, banyak contohnya di luar sana ya. Nah, kapan sih dilakukan tonsilektomi? Ada indikasinya. Indikasi yang pertama ada gangguan jantung dan paru karena gangguan sesak napas. Kita tahu bahwa tonsil tadi itu kan bisa menutup jalan napas juga ya, apalagi pada saat tidur. Kemudian nih pembesaran tonsil palatina yang mengganggu waktu tidur. Nah ini gangguan waktu tidur. Kadang-kadang karena memang tidur malamnya itu nggak bisanya karena sesak napas, dia bisa mendapatkan excessive daytime sleepiness. Jadi di sekolah anaknya bisa tidur ngantuk-ngantuk, ketiduran terus menerus gitu. Kemudian ada gangguan menelan dan penurunan berat badan. Ya kita tahu bahwa tadi ada gangguan menelan ya, selain sakit juga ada kadang kalau tonsilnya menyumbat bisa menghambat jalur napasnya sehingga ya kalau bisa sampai penurunan berat badan sudah parah berarti harus dilakukan tonsilektomi. Pengambilan atau pengangkatan tonsil, akses peritonsil yang meluas atau rekuren dan dicurigai keganasan. Biasanya tonsilektomi dilakukan oleh dokter spesialis THT. Oke, sudah.